Nih yang nebangnya nih. Hewan, Ya, Mang. hewan kalau pagi sarapan apa? Ya, seringnya sih bubur, Mang. Bubur ayam. Oh bubur, Iya. Kalau Mamang nyarap, nyarap apa? sama senengnya lontong sayur, Mang Iwan. Oh, lontong sayur. Iya kalau beli bubur jangan kebanyakan kacang, Mang Iwan. Ah, emangnya kenapa? Takutnya jadi bubur kacang. Alah, apaan sih? Tak langsung aja, Mang. Dimulai. Eh, Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Unai TV. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas, Bang Iwan? Nah, ini ada penjelasan dari Kang Farhan terkait kasus penebangan yang 10 pohon itu, Mang. Oke. Ya, terus ada juga kondisi terkini dari Pasar Cikarang yang kembali amburadul, Mang. Ya, Nah, ada juga beberapa tanggapan dari Bapak Aing terkait beberapa laporan. oke, siap. Terus itu untuk hiburan, ada nggak? Oh, pasti atuh ada. Apa nih temanya kali ini? Ini mah tentang anak Indonesia. Oh, tentang anak Indonesia. Oke, kita langsung aja ke video pertama tanpa basa-basi karena takut keburu basi. Ya, untuk yang pertama ini penjelasan dari Kang Farhan terkait kasus 10 pohon yang ditebang itu, Mang. Oke, siap. Kita mainkan play. Hal ini sudah diidentifikasi sebagai sebuah masalah pada tanggal 29 Juni 2026. Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan, cuman ternyata pada tanggal 16 Juli itu diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya jadi terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli saya turun tangan langsung sebagai wali kota dan mengambil alih kasus ini. Itu sebabnya kalau ada yang bertanya kenapa kejadian sejak tanggal 1 Juli, saya koreksi sejak tanggal 29 Juni. Kita sudah mengidentifikasi kenapa wali kota baru turun pada tanggal 30 Juli. Karena selama penanganan oleh PPNS atau penyidik PNS itu terjadi eskalasi kasus. Nah, karena eskalasinya sudah tinggi, maka akhirnya wali kota turun tangan, gitu ya. Nah, maka pada tanggal 30 Juli saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus. Nah, itu penjelasannya, Mang. Berarti ini mah kasusnya sebenarnya bukan baru-baru ini ya, udah ada 1 bulan lebih berarti ya. Ya, dari 29 Juni, Mang. Nah, kalau dari pemaparan Mang Farhan, berarti seharusnya Mang Farhan tahu atuh siapa pelakunya. Mang siapa pelakunya? Ya kan video tadi menjelaskan tentang kepindahan apa namanya, serah terima kewenangan gitu ya. Nah, jadi pengambil alihan kasus dari dinas ataupun dari Satpol PP yang akhirnya diambil alih oleh wali kota. Iya, tapi gimana bisa tahu? Ya harusnya tahu dong, karena kan sebelumnya tadi udah ada yang berjanji untuk mengganti 100 bibit pohon untuk satu pohon. Tapi kenapa yang ditebang jadi 10 pohon? Nah, iya atuh. Dia siapa? Iya, orang yang menjanjikan bibit pohon 100 untuk satu pohon itu. Oh, iyalah bisa jadi. Ya nggak perlu CCTV itu kalau kayak gitu mah. Tinggal proses hukumnya aja berjalan. Iya kan pelakunya udah tahu. Iya. Nah, kasus tadi kan berkaitan dengan lapangan padel. Ini ada komplain dari warga yang rumahnya di sebelah lapangan padel, Mang, terkait berisik. Coba kita lihat videonya Kau main kan? tentang lapangan padel. Play. Ini mau jam 11 malam nih. Teriak-teriak aja di lapangan padel. Kayak nggak ada orang yang tidur di sebelah. Udah lapor 2 kali sama pemerintah kota.
Nggak ada tuh didengerin sama pemerintah kota. Isu bayar pajak doang, nggak dilayani. Nah itu mang keluhan warga terkait lapangan padel. Padel itu apaan sih mang sebenarnya? Padel mah yang saya tahu itu olahraga tenis yang malas buka tutupnya, Mang Iwan. Tenis yang malas buka tutupnya, tutup apa? Ya kan kalau tenis kan apa raket itu kan ditutup tuh. Nah, dibuka dulu baru dikeluarin raketnya. Nah, kalau dia mah kan si raketnya itu masih ada tutupnya kalau nggak salah. Ah ya emang bentuknya aja kali mang begitu. Oh, emang gitu bentuknya. Ya mungkin awalnya karena tadi itu mau main tenis tapi malas buka tutupnya, udah pakai kalian aja sama tutupnya. Terserah mamang lah. Sok atau kasih tanggapan. Oh iya. Ya, kalau kata saya mah sebaiknya contoh pengusaha bioskop atau pengusaha studio musik, Bang Iwan. Apanya tuh yang harus dicontoh? Ya pakai peredam suara atuh. Oh soal peredam suara. Iya kan bioskop juga pakai peredam suara. Bayangin kalau bioskop nggak pakai peredam suara, bagaimana dengan orang-orang di sekitar bioskop ya kan, yang rumahnya sekitar bioskop. Begitu juga studio musik, pastikan akan keberisikan terus. Nah, jadi Oh iya ya. mana yang lebih mudah coba, memasang peredam suara atau memaksa penduduk sekitar untuk meredam emosi? Nggak perlu juga tuh masyarakat pakai peredam emosi. Kau belajar dari masyarakat yang di sebelah bengkel motor coba. Emang Iwan nonton gak sih videonya? Nonton atuh. Atau sebelum disiapin tuh tonton dulu videonya. Kan di situ tertulis ya, tertulis kalau dia itu terganggu karena si venue ini sampai tengah malam gitu masih buka. Iya terus kenapa? Kan bengkel mah jam 5 udah tutup, Bang Iwan. Ya, iya ya tutup. Ya iya tuh, mana ada bengkel sampai tengah malam. Dan yang di pinggir bengkel tuh orang-orangnya sabar gitu. Iya, jadi makanya orang-orang yang di pinggir bengkel mah nggak komplain, sebab waktunya kan cuma siang doang. Malamnya mereka tetap bisa istirahat dengan tenang. Nah, ini yang pengusaha padel ini ya, Pak, venue padel ini sampai tengah malam orang masih teriak-teriak aja kedengeran gitu. Iya jadi ganggu orang tidur ya. Itu. Ya pakai peredam lah. Kalau kata saya mah gitu, pakai peredam suara Iya benar. karena susah kalau pakai peredam emosi. Salah emang ada alatnya. Selanjutnya apa, Bang Iwan? Selanjutnya ini kondisi pasar sekarang yang kembali kacau mang. Aduh, kacau lagi. Iya pedagang tumpah ke jalan lagi. Sok mainkan aja videonya. Oke, siap. Play. Ada dua pasang ini. Nah ini kondisinya. Ini di pantai juga ya sama tuh. Nah ini di tempat sampah ya teman-teman. Ini. Ya, ini lokasi ketiga teman-teman. Lokasi perpisahan ikan ya. Nah ini namanya bangku dari pemberian Bapak Aing. Nah lihat tuh. Ini tempat sampahnya lagi 3 ya. Ada 3 rumah. Ada 4. Nah ini 4 ya bangku nih teman-teman tuh. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Tuh. Kondisi 4, ada satu lagi 5. Nah ini titik kelima ya tuh. Nah ini teman-teman, coba teman-teman ya, kita lihat ya. Nah ini titik kelima, seperti ini kondisinya. Nah ini nih, tuh titik kelima. Nah ini titik kelima ya. Nah itu mang. Aduh, gimana ya? Gimana apanya sih mang? Ya iya itu para pedagang itu kan pada saat penertiban udah dapat kompensasi dari Bapak Aing gitu ya. Terus udah disediakan lahan penggantinya di rooftop sebelum daerah basement X Ramayana itu dibersihkan kan gitu. Iya gitu. Udah dikasih bangku, udah dikasih tempat sampah, udah dibagusin. Masih aja begitu lagi begitu lagi. Aduh ampun Aing mah. Iya susah banget disuruh rapihnya. Ya makanya kemarin waktu itu ada yang komen katanya masih gampang kene ngurus bebek katanya daripada ngurus orang mah. Iyalah bebek mah gak pernah komplain. Iya ngurus bebek bahkan satu belok semua kompak gitu. Ya walaupun sennya apa namanya kebalikan dari sen motor. Maksudnya gimana kebalikan dari sen motor? Ya kan kalau kita bawa motor kita ngasih sen misalnya gini ya, berarti kan beloknya ke sini gitu kan. Kalau ngasih sen sini kan beloknya ke sini. Kalau bebek mah lain kebalikannya. Gimana? Kalau yang ngangonnya ngasih tanda ke sini, nah bebeknya ke sini. Masa sih begitu mang? Pernah lihat yang ngangon bebek gak sih? Ya pernah tuh mang. Yang ngangonnya kasih tanda di sini nih, bebek gue beloknya ke sini.
Nah, ini kita jadi malah ngomongin bebek, Mang. Oh iya. Pesan untuk pedagangnya. Ya untuk pedagang di Cikarang mohon ya dijaga gitu, tertib lah gitu. Jangan sampai aduh semrawut itu menjadinya teh. Percuma asa sia-sia jadi Bapak Ibu mengeluarkan kompensasi kemarin teh sayang gitu. Ya, jadi sia-sia. Oh, lanjut apa nih? Nah, ini ada lagi orang yang melakukan pengaduan atau pelaporan tentang jalan yang nggak ngerti ini jalan provinsi apa jalan nasional gitu, Mang. Sok dimainkan videonya. Oh, Mas saya lihat laporannya gimana. Play. Kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini ada perbaikan jalan di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Ini udah lebih dari 1 tahun Pak pengerjaannya, masa jalan provinsi kayak gini Pak? Balik ke jalan provinsi Tepung Kelang Gioy. Yo posisi Cisokan yo. Yo jalan anu menghubungkan antara Ciranjang Cianjur Kota. Akang dan teteh yang bager, kalau jalan garis kanan dan kirinya kuning itu jalan provinsi. Garis tengahnya warna putih. Kalau garis tengahnya kuning itu jalan nasional. Hatur nuhun, semoga informasi ini bisa menjadi bahan bagi Akang. Dan selanjutnya jalan nasional kami akan sampaikan masalahnya ke Kementerian PU. Hatur nuhun Akang bager sareng teteh. Nah, itu Mang pengaduannya. Ya, seperti itulah. Seperti itulah apa ya, Mang? Ya, ini kan contoh yang tidak tendensius kalau menurut saya. Walaupun sama-sama tidak tahu ya tentang status jalan gitu kan. Iya, sama-sama tidak tahu. Ya, yang sebelumnya kan ya tidak tahu status jalannya itu nasional atau provinsi gitu kan. Nah, makanya mau Bapak Aing kasih tahu itu salah status jalan gitu kan. Tapi kan yang ditangkap sama kita ini sebagai penonton itu ada tendensi kan untuk menyudutkan atau menjatuhkan dari caption yang dia tulis. Nah, kalau yang ini tidak ada tendensi. Jadi bedakan antara pengaduan yang bermaksud untuk menjatuhkan atau emang benar-benar pengaduan aja gitu. Iya, ketahuan ya, Mang. Iya, kadang-kadang ada yang komennya kan gitu nggak enak ya kan. Katanya suruh bikin laporan, bikin pengaduan, giliran bikin pengaduan katanya apalah les lah gitu, lah status jalan lah atau dianggap tendensius lah. Ya iyalah kalau caranya kayak yang kemarin mah kan lihat ini juga sama pengaduan tapi nggak tendensius. Cuman kesel aja kenapa perbaikan jalan nggak kelar-kelar gitu. Jadi kelihatan banget ya, Mang, bedanya. Ya bedalah kerasa sama kita yang maksudnya menyudutkan ya dengan yang benar-benar istilahnya ngasih pengaduan gitu. Oke, Mang. Lanjut aja. Oke, selanjutnya tentang Ini ada yang melaporkan lokasi warung-warung penjual miras nih, Mang. tentang sayembara terakhir dong ini mah ya. Ya begitulah. Siap. Play. Assalamualaikum Pak Deddy ya, mau laporan ini banyak ya toko-toko penjual minuman ilegal ya. Yuk kita cus ke tempatnya, let's go. Tah Pak Deddy ini tempatnya ya, tah yang ada motor ini, yang warung biru, ini depan BYD. Terus ini sebelah Toyota 2000 ya. Coba kita maju dikit ya. Tah iya karek buka Pak Deddy ya. Tuh, ayo si anu nuju meser tinggal Pak Deddy. Tuh anu koneng, anu helm koneng tuh. Tuh itu eta meser cai Pak Deddy. Oke, kita lanjut ya. Masih ada lagi Pak Deddy, tenang, masih ada 2 toko lagi nih. Lihat ya. Tah, ini Pak Deddy, tah. Cuman lagi tutup Pak Deddy euy. Ya mah buat para penjual miras, hampura bosnya lain megatkeun rezeki, tapi gara-gara maneh ieu loba begal ieu. Gara-gara maneh muka usaha cai-cai nu teu pararugu geus loba begal, loba tindak aksi kejahatan. Nu malak oge loba barudak. Hampura bos mun rada dicepukeun ya. Mending tutup ayeuna atanapi nungguan Pak Deddy nu nutupna. Oke, kita ke toko terakhir ya barudak. Nah, tempatnya pas di perempatan Jalan Suci deket SMP 16. Tah ini Pak Deddy, tah tempatnya tah. Tah ini nih, tah itu ya. Tuh Pak Deddy ya, tuh. Kelihatan kan ya?
Nah, itu Mang videonya. Nah, berarti warga menyambut antusias ya sayembara ini. Yang tidak menyambut antusias mah ya para pedagangnya berarti. Was-was. Ketar-ketir ya kan? Was-was, Mang. Kalau kata Mamang, kenapa harus ada sayembara warung miras ini, Mang, setelah sayembara kriminal kemarin itu? Ya karena ini cikal bakalnya gitu, Mang Iwan. Cikal bakal. Karena kebanyakan tindakan kriminal di jalan itu ya berawal dari ini, dari miras. Oh iya bener. Iya, yang tadinya istilahnya penakut gara-gara minum jadi berani gitu. Akhirnya nenteng-nenteng senjata, ngancam-ngancam orang, bikin keributan kan gitu. Yang tadinya takut untuk ngambil apa namanya motor, misalnya jadi berani gara-gara minum dulu. Ini banyaknya kan dari situ. Iya emang bener itu. Nah, makanya Bapak Aing istilahnya untuk mengurangi tindak kriminal salah satunya ya tempat-tempat minuman ini juga harus diberantas gitu, Bang. Karena pemicu. Iya. Nah, selain penjual miras, penjual sajam perlu diberantas juga nggak, Mang? Ya kalau yang begitu diberantas juga, terus ibu-ibu mau masak pakai apa? Kalau nggak ada pisau, kalau nggak ada golok mau nebang tebu pakai apa? Mau nebang bambu pakai apa? Iya sih, tapi biar nggak disalahgunakan aja. Ya kalau masalah itu mah jangan salahkan pedagangnya kalau yang itu mah ya. Beda dengan yang miras. Kalau masalah sajam, ini mah tergantung penggunanya tuh, Mang Iwan. Jadi tergantung siapa yang megang atuh. Iya tuh. Karena kalau yang menjual sajam juga ditertibkan, nah terus tidak ada penjual sajam, ibu-ibu mau motong apa namanya ikan gitu, pakai apa? Pakai talen. Nah, Oh iya juga ya, jadi susah ya, Mang ya. itu. Ya, oke, selanjutnya apa, Bang Iwan? Ah, Mamang masih inget nggak sama seorang bibi yang sangat beradab? Oh, Adab. Ah, ya, Ya, itu penguasa Gunung Galuga. ya betul. Iya, kenapa? Nah, si bibi itu kan lagi nyari orang yang mengunduli Gunung Galuga. Nah, pelakunya datang, Mang, ke Bapak Aing. Oh, pelakunya datang ke Bapak Aing. Iya, Saya pengen tahu siapa pelakunya yang berani menggunduli Gunung Galuga sampai-sampai penguasa Gunung Galuga si Bibi Adab itu teriak-teriak ke Bapak Aing. kau mainkan videonya. Play. Ini kita mendapat laporan tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang dikelola oleh PT Danantara. Betul nggak, Pak? Istilahnya PISA. Nah, daerah yang salah satu yang dibangun di Jawa Barat dari 5 daerah adalah Kabupaten Bogor. Tempatnya di gunung apa? Tanahnya? Di daerah Galuga. Galuga. Bapak sudah cut and fill? Iya, Pak. Sudah, berarti sudah bikin pematangan lahan. Dalam proses. Nah, ini Bu. Nggak apa-apa Pak, senyum aja. Jadi yang penebangan pohon di Galuga itu bukan ditebang oleh gubernur. Nih yang nebangnya nih, karena mau bangun pembangkit listrik tenaga sampah. Ya Pak ya? Yang nanti bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Bogor agar buang sampahnya tidak ke sungai lagi. Nanti menjadi tenaga listrik. Sampahnya terkelola. Bu, nanti jangan ngambek lagi sama saya ya. Sama dia ngambeknya nih. Segera ya. Selesai kapan rencana pembangkit listrik tenaga sampahnya? 2028. 2028 selesai. Kita pastikan ada penanaman pohon kembali. Iya, dan pohonnya nanti ditanam lagi yang lebih hijau lagi. Hatur nuhun. Nah, itu Mang pelakunya. Iya, ternyata mereka pelakunya. Jadi jangan nyalahin Bapak Aing lagi. Ya, untuk Ibu Sampurasun. Alah, Itu Bu, pelakunya Bu. Sudah datang ke tempat Bapak Aing. Silahkan Ibu Sampurasun. si Mang gituan. Lagian Mamang kenapa manggil ibu? Iya. Biasanya bibi manggilnya. Oh iya, kenapa panggilnya Ibu? Bibi ya? Alah, lupa saya. Bibi apa? Bibi Adab. Itu atau konsisten. Jadi gitu, itu sudah masuk ke program untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah ya Bi. Nah nanti pun kalau misalnya sudah jadi itu akan ditanami kembali untuk pohon-pohonnya gitu. Jadi kalau emang Bibi memperjuangkan Gunung Galuga sebagai penguasa atau penunggu Gunung Galuga, Nunggu Gunung Galuga. anggaplah seperti itu Bang Iwan. Nah, berarti seharusnya udah ya, selesai ya Bang Iwan. Karena sudah ada
istilahnya penjelasannya gitu atau kejelasannya gitu kan. Beda halnya kalau misalnya ternyata Bibi ini bukan sekedar untuk menjaga Gunung Galuga, tapi emang ada hal lain dengan Bapak Aing. Nah, berarti Bibi harus mencari tema yang lain selain Gunung Galuga. Nah, gitu, Bi. Nah, cari alasan yang lain. Iya, kan Gunung Galuga sudah jelas peruntukannya untuk apa, siapa pelakunya. Berarti kalau masih istilahnya mau menyerang, ya cari taktik lain, jangan pakai lagi Gunung Galuga, ya. Iya dong, udah basi lah. Iya, pakai Gunung Sahari misalnya. Cuma toko atuh. Oh, itu mah toko. Oke, Bibi ya, ditunggu. Oke lah. Nah, untuk pembahasan udah cukup, Mang. Langsung hiburan aja lah. Oh, langsung berarti ya. Oke, hiburan. Apa tadi temanya? Nah, hiburan kali ini tentang anak-anak Indonesia. Oh, anak-anak Indonesia. Ya, kita mulai dari yang tingkat SD dulu, Mang Iwan. Oh ya, besok mulai. Nah, di sini ada seorang anak SD cerdas yang sudah mulai berbisnis, Mang Iwan. Bisnis apa? Dia jualan es teh. Wih, mantap. Main kan? Nah, coba kita lihat ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Iya dong. Play. Jang, alironan artos ku receh. Aduh mang kelar santaya tuh mang tinggal taya. Oh, Mang atuh Jang ya. Es teh gemoy gula asli. Jang icalan es teh. Uhun mang. Sabar anjang. 3.000. Meser lah hiji. Mangga. Iya mang. Ya Jang artosna. Lima puluh, 70, 80, 7.000. Ya mang, sulna 87.000. Jang, aya nu kurang teu aya gara hari meser aya. Mang dah bima icalan, sanes jasa penukaran uang. Bisaan itu anak bisnisnya ya, Bang. Pinter ya bocah teh. Iya, Bang. Iya, jadi selain pinter berbisnis, ya, bocah itu juga pinter matematika. Pinter matematika. Tadi kan ngembaliinnya pas, Mang Iwan, nggak kurang nggak lebih. Tapi itu ceritanya bukan itu. Ya orang nukerin nggak ada, tapi pas beli kembaliannya ada. Itu maksudnya, Bang. Emang begitu, kan receh disiapin sama pedagang bukan untuk ditukerin, tapi untuk ngembaliin. Ya tadi kan Mama ngomong matematika. Bocah aja bilangnya saya mah jualan, bukan bagian penukaran uang. Iya, inti ceritanya itu bukan matematika. Iya, kadang-kadang gini juga sih kayak ada yang bilang ke saya pedagang, pembeli yang istilahnya tidak tahu diri adalah yang bawa uangnya 100 beli rokok sebatang. Ya bebas atau Mang, kan katanya pembeli adalah raja gitu. Ya raja yang mana tuh yang beli rokok sebatang? Raja kere. Duitnya cepet. Aduh. Bilang aja mau nukerin. Lanjut aja caranya. Sok lanjut ah. Oke, selanjutnya ini tentang anak Indonesia yang harus kreatif, Mang Iwan. Dari sejak SD mereka sudah kreatif. Oh, puterin yang gimana? Kita mainkan. Play. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru, sudah guru, jangan lanjutkan guru. Iya sih kreatif, tapi kan itu nggak sesuai peruntukannya, Mang. Kenapa nggak ditegur? Ya gimana mau ditegur, kan masih sesuai ya tuh sama syariat, masih menutupi rambutnya. Oh iya juga ya. Iya, kecuali kalau dibuka kali. Ya, tapi anak sekolah sekarang mah kenapa kalau pas pulang dibuka kerudungnya itu ya? Sekolah doang makanya. Nah itu karena apa ya, karena aturan juga, Mang Iwan. Aturan apa? Dulu lagi kita sekolah, anak-anak yang cewek yang pakai jilbab, pakai hijab, itu emang karena pilihan mereka. Jadi walaupun di sekolah, di rumah, di jalan nggak akan dibuka. Tapi sekarang sekolah ya pada pakai hijab itu karena aturan, bukan karena keinginan. Ya akhirnya karena ini mah hanya aturan ya, istilahnya kayak seragam lah gitu. Jadi setelah selesai sekolah ya dibuka, namanya juga seragam. Itu penyebabnya ya. Iya, jadi mereka berhijab, berjilbab bukan keinginan sendiri, tapi karena aturan cara tata pakaian di sekolah.
Nggak bisa aturannya dirubah lagi gitu. Tuh, ya serba salah lah Mang Iwan. Ya udah video selanjutnya aja lah. Oke, selanjutnya aja. Nah, selanjutnya tentang apa ini? Selanjutnya ini seorang anak Indonesia itu harus gagah juga selain kreatif kayak tadi. Oh iya dong. Iya dong, harus gagah kalau mau membela bangsa dan negara mah. Kau main kan? Nah, ini contohnya. Play. Oh itu yang gagah. Lihat kan betapa gagahnya dia. Oh iya dia sangat gagah. Ya walaupun sempet belok begitu. Iya sempet belok sih. Ya nggak bisa lurus karena ada tiang bendera, belok dia. Yang penting nyampe ke tujuan dengan selamat. Nah, itu kan yang penting. Ya semoga kedepannya bisa istilahnya tercapai cita-citanya gitu. Jadi apa kira-kira? Jadi supir angkot. Ah, ada si Mamang kenapa supir angkot? Habis dia pinter beloknya Mang Iwan. Masa ke situ arahnya? Enggak ya. Bisa mudah-mudahan bisa jadi tangtara gitu. Oke. Lanjut. Selanjutnya Apa nih? Nah, selanjutnya sebagai anak Indonesia selain kreatif dan gagah harus pinter juga. Ya, iyalah. Iya dong harus. Nah, seperti anak yang di bawah ini pinter banget. Oh, dimainkan. Play. Itu kaki sampai naik ke meja, Bang. Bukan diomelin sama gurunya, kakinya naik ke meja. Malah dibantu pakai tangannya, pakai jari tangannya disodorin gitu. Karena mungkin kurang ya. Iya. Itu kalau hitungannya sampai 100, kayaknya gurunya disuruh buka sepatu juga, Bang Iwan. Nggak bisa jahat emang, soalnya tangannya kan nggak cukup. Aduh. Apa nggak pakai cara kita dulu ya, simple gitu. Iya sebenarnya Bang, waktu dulu kita masih sekolah SD ya untuk belajar ngitung, ada yang bawa kerikil ya, batu-batu kecil itu dimasukin ke botol minuman mineral tuh ya. Nah, dibawa ke sekolah, itu buat ngitung itu. Bukan buat ngamen. Itu buat ngitung. Jadi kalau pas giliran itu dikeluarin itu batu-batunya. Atau kalau saya mah dulu pakai lidi. Lidi itu dipatah-patahin sampai 100. Karena kan untuk SD mah ya hitungannya sampai 100 lah. Setelah 100 dibawa, diikat karet, bawa ke sekolah. Gitu. Jadi nggak usah naikin kaki ke meja. Sesuai cita-cita pengen jadi bos. Man. Iya, ini untuk ide aja ya. Sama mama-mama atau ayah-ayah muda yang punya anak masih SD. Begitu caranya. Kalau nggak mampu, bukan nggak mampu ya, nggak mau beliin cipua. Apa sempo? Cipua teh yang hitung-hitungan kayak gitu bulat-bulat. Taulah. Oh iya iya. Oke. Berikutnya ini setelah lelah belajar, setelah lelah upacara. Ya terus kenapa tuh? Ya, anak Indonesia juga boleh lelah. Boleh dong. Boleh lelah, tapi harus tahu waktu lelahnya. Kayak gimana tuh? Iya, jangan seperti ini lelahnya. Play. Pensilnya pegang kah? Mobilnya dihitung nggak berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. K, 4. Mobilnya berapa? Mobilnya berapa? Hmm? 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 4. Ngantuk banget kayaknya. Ya mungkin habis apa tadi kan habis upacara lelah dia jadi ngantuk. Kayaknya udah payah ngantuknya, Mang. Apa ya? Mungkin ini udah sampai limitnya, Mang Iwan. Limitnya? Maksudnya kan kalau dulu, bukan dulu ya, waktu timnas dipegang Sintayong, latihan sampai limit terakhir, apa namanya, power, stamina gitu. Ya sampai pokoknya kemampuan terakhir. Nah mungkin ini sampai limit terakhir dia mentok belajar itu. Kayaknya udah di level paling lelah kayaknya ini dia, Bang. Nah, yang terakhir justru ada anak SD yang ingin melampaui limitnya, Mang Iwan. Gimana maksudnya? Iya, batas kemampuannya ingin dia lampaui.
Oh gitu. Kalau yang tadi kan sampai batas kemampuan terakhir ya, sampai ngantuk. Ini ingin melampaui. Oh, pakai Kau mainkan? play. Jayalah dulu mau foto. Tunggu, enggak, Cak. Kenapa kok enggak mau kelas 1? Udah capek nunggunya kelas 5 itu. Ya di atas itu ada kelas 5 kan? Iya, kelas 5. Heeh. Mau kelas 5. Aduh, nanti mau kelas 5 ah. Mau 5 ya? Iya. Hah? 5B. 5B. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Aduh, ada aja bocah ya. Iya, dia jadi baru masuk SD nggak mau dari kelas 1. Dia pengennya langsung kelas 5. Apa pengen kelas 5 ya? Iya, karena kelas 5-nya kerasnya di atas. Dia pengen sekolahnya di atas. Lantai 2. Ini mau udah kayak si Nihiang aja ya, Mang Oh ya. iya, kayak Nihiang ya. Kelas 1 pengennya disebutnya kelas 4. Itu, Mang. Iya, makanya kalau ditanya, dia kelas berapa? Kelas 4. Iya, mirip-mirip begitu. Wah, ini bisa lebih lagi. Si Ade ini mah kelas 5 pengennya mau. Oh, iya bener. Kebayang itu ya, dia kalau pas kuliah gitu, Emang kenapa? langsung pengen jadi rektor bagaimana.